Talim kita hari ini kita beri pemahaman paham siru makhlukat jin, ya artinya memahami misteri makhluk jin. Ini penting karena jarang dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhoi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan habibi, hamdan mustaqirin, hamdan yu'asi, yu'amahu, yuqabil majidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Seperti biasa sebelum taklim kita berdoa. Sama-sama saja langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadan nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Doa makrifat. Ilahi anta maksudi wariddoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka jahar zikir tahara la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha dinia asohi wa ilaha roti syabul qadir jalani bisyafaat Nabi Muhammad bi'idnillah wa ridwahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Taqiyah jatina wa khususan abaruyah Nur Muhammad, khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka muslimin mu'minin wa musinin, wabil khusus Odiri Al-Mahdi Khalifatul Rodin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khusus arwahi muslimin mu'minin wa musinin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa gitu. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisanku, baik pentaklim maupun yang ditalimi, agar mereka bisa memahami taklim ini dan Allah meridhoi. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung aja kita ke taklim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan kodrat iradahnya dan rahmatnya kita masih diberi waktu untuk berthalibul ilmi. Hadirin jamaah Iwan Akhwat YMA rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki langsung maupun yang melalui medsos. Kita tetap berprasangka baik karena kondisi cuaca banyak yang terhalang hari ini ya jemaah untuk bisa hadir di secara talaki taklim ini. Di pertemuan ini coba kita bahas yang jarang orang bahas, dan ada beberapa ijazah dan pengamalan sebaiknya langsung diamalkan ya, karena ini penting. Iwan ya ma'a rahimakumullah, percaya atau tidak? Ya pasti percaya ya, karena kita muslim. Keberadaan makhluk gaib itu memang ada di sekitar kita kan, ya kan? Karena kita ada rukun yang disebut rukun apa? Rukun iman, yang disebut iman kepada yang gaib. Ya. Sebenarnya kita ini yang notabene adalah orang awam, sering mengacuhkan perkara itu kan. Padahal biang segala masalah
kita mesti paham rukun gaib ini yang jarang orang memahaminya secara serius. Ya. Nanti kalau kita pahami ini katanya larinya ke klinik atau hal-hal yang aneh, salah besar itu ya. Jadi yang paling pokok di sini kan kita harus paham syiru, hal-hal yang sifatnya paham, hal misteri itu bukan menakut-nakuti. Ini menimbulkan akidah keyakinan kita dan akan bisa menenangkan justru. Ya. Jadi perkara gaib itu di sekitar kita ini ada beberapa tanda. Ya, ke pokok aja. Tapi ingat ya, tentunya hal ini harus didukung keyakinan, keilmuan apa yang sudah disyariatkan kan, ya, terhadap makhluk gaib tersebut. Jadi langsung poinnya berikut tanda-tanda tersebut. Sering kan kita beredar di dunia yang serba medsos ya, serba foto, serba video tentang keberadaan yang bisa ditangkap oleh kamera makhluk halus. Tentu manusia kerap mempertanyakannya, apakah benar ada setan? Gitu ya. Benar, karena setan itu asifat. Ya, kalau kita ke eksistensi makhluk gaib, ya, kita sama tahu ada istilah jin dan setan di Quran kan? Ya. Akan tetapi keduanya memiliki pengertian penjelasan yang berbeda kan? Ya. Di manusia ada setan, ada. Di jin ada setan, ada. Yang mutlak bersifat setan, iblis, kan gitu. Jadi setan itu kan bahasanya kata sifat gitu. Akan tetapi keduanya memiliki pengertian penjelasan yang berbeda. Perkara apakah manusia bisa melihat langsung bentuk jin? Hal itu dipastikan manusia tak bisa melihat dalam bentuk yang sebenarnya, karena kapasitas mata itu tidak diberikan keahlian untuk melihat itu, iradahnya begitu. Jadi ada beberapa istilah, kalau jin itu makhluk, jamaknya jan kan, sementara setan jamaknya syayatin kan. Nah, itu adalah syayatin sifat kan, sifat. Manusia ketika dia jahat disebut setan, iya kan? Ya. Jadi ta'awud itu bukan untuk jin aja, bukan untuk makhluk gaib aja, termasuk diri manusia. Jadi yang namanya istilah setan itu sifat. Ada lagi iblis. Iblis itu kan rajanya dari sifat jelek tadi, tapi ada bentuknya, nggak terjangkau oleh mata kita secara bentuk asli. Bisa disebutkan raja jin setan yang jahat kan gitu, bahasa mudahnya. Jadi secara syariat Islam, kaidah Islam, ini yang poinnya kita pahami. Keberadaan atau eksistensi daripada keberadaan jin itu hukumnya wajib mengimaninya, hukumnya wajib percaya. Sepakat? Hukumnya apa? Wajib. Dengan begitu yang namanya makhluk jin itu ada, kan gitu. Itu ada, wajib kita imani. Kenapa? Karena dia disebut dalam Al-Quran. Jadi kalau ditanya, kenapa wajib diimani? Karena dia ada disebut dalam Al-Quran, bahkan diabadikan dalam satu surat. Betul kan? Lebih kokoh, Al-Jin. Ya. Itu bukti keberadaannya. Jadi akidah itikadnya, apa sih bukti adanya jin itu? Allah sendiri menunjukkan dan bahkan diabadikan pada surat Al-Jin. Nggak ada surat Al-Iblis kan? Karena di sana mutlak kan. Arti kata di jin itu ada sisi baik. Ada jin muslim. Kalau iblis kan nggak ada sisi baik, maka nggak diabadikan. Dalam bentuk surat kan nggak diabadikan tuh. Nah di sini kita mesti menangkap perkara ini ya. Jadi keberadaan itu kan coba kita baca di Al-Jin surat 72 ayat 1. Kita sandarkan ke situ. Satu ayat aja. Ya, ayat 1. Supaya kita lebih makbul, lebih paham akidah kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Jadi jin juga ada baik ya, bisa mendengarkan Al-Qurannya dan menakjubkan. Ya, betul. Ada orang baca Al-Quran, ya, manusia yang takjub jarang ya. Jin semuanya takjub. Jadi di sini yang perlu kita pahami secara lebih jelas dulu makhluk ini ya. Nah, artinya keberadaan dia jin, eksistensinya wajib kita imani. Berdosa ya kalau kita nggak percaya ya. Tapi apakah itu tidak ada gambar yang tertangkap kamera itu jin atau bukan? Hukumnya tidak wajib diimani, itu perbedaannya. Nah, eksistensinya wajib diimani, tapi kalau ada gambar, ya orang ya, jadi tidak wajib diimani. Setuju nggak? Jadi fikihnya jelas ya. Ini yang paling penting kan, fikihnya itu yang jelas. Karena takut kita dosa kalau nggak ngerti ilmunya. Mengimaninya wajib kalau ada eksistensi secara Quran, tapi kalau ada gambar, ya dibuat di video, tidak wajib diimani. Karena takutnya gini, itu kan bisa bikinan, betul, bisa aplikasi editing, betul kan? Nah, kalau di dunia medsos kan begitu, sosok yang dikira jin atau makhluk gaib belum tentu ya, belum tentu. Jadi kalau kasusnya kita tidak wajib mengimani, ya itu tadi yang wajib diimani eksistensi secara Quran. Tapi eksistensinya yang imannya itu harus kita paham perbedaannya ya. Jangan dipukul rata. Kalau sudah terbentuk secara indrawi, akal tidak wajib diimani ya. Kemudian kalau ada yang bertanya ya, apakah manusia bisa melihat makhluk itu? Kira-kira gimana? Jawabannya harus intelektual. Jawabannya gimana? Kalau dalam bentuk asli sebenarnya secara syariat tidak bisa, kan gitu ya, tidak bisa bentuk yang sebenarnya, karena makhluk itu bukan hanya jin, juga malaikat nggak bisa ya. Sama, malaikat dalam bentuk aslinya nggak bisa juga kita kan, tidak bisa melihatnya. Tapi dalam bentuk merubah, menjelmakan diri, maka jawabannya bisa, baik jin maupun malaikat, betul kan? Nah, banyak kan hadis-hadis yang menyatakan malaikat merubah menjadi orang baik kan? Nah, ini perkara ini harus kita yakini. Jadi kedua makhluk tersebut keahliannya apa Pak? Di sini dapat ilmu kita. Menyerupai. Antum bisa menyerupai jadi kodok? Enggak ya. Itu perbedaannya. Malaikat dan jin bisa menyerupai apa aja. Itu memang Allah mengizinkan punya keahlian begitu. Setuju ya? Itu kalau Allah ngizinin ya. Betul kan? Gak paham sampai sini kan? Nah, itu poin pokoknya dulu ya. Disebutkan kan dalam salah satu surat An-Najm, Rasulullah pernah melihat Jibril. Dalam bentuk apa? Sebenarnya Allah ngizinin. Ya walaupun matanya sama. Betul kan? Di An-Najm ada itu. Walaqad rahu nazlatan akhra anda sidratul muntaha. Betul kan? Ya. Gini, kalau manusia diizinin sama Allah, bisa juga melihat. Bisa. Ya. Jadi jangan jadi perdebatan. Kuncinya poin itu. Sungguh Muhammad itu sudah melihat Jibril dalam bentuk sebenarnya ketika di Sidratul Muntaha. Ya. Betul kan? Kita nggak tahu apa itu tersembunyi, Rasulullah bisa melihat di dunia bentuk aslinya, wallahu alam gitu. Betul kan? Ya. Dalam hadis kan dikatakan Aliyah fisyamai sitiniatin wa hamsunal fajannaan.
tingginya sampai ke langit, memiliki 650 sayap. Seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Setuju? Nah, poinnya gitu ya. Nah, itu hadis syahid. Tetapi malaikat dalam bentuk penjelmaannya itu, ya. Kalau Nabi Rasulullah diizinkan Allah bisa dalam bentuk asli, ya. Betul kan? Jadi kalau dalam penjelmaan manusia umum juga bisa melihat. Jin juga begitu. Karenanya dalam suatu hadis dikatakan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab meriwayatkan begini ya, penggalannya. Hunna karajulun kansaruhus sadidus sawadi wa ma labisuhu sahidatul bayadi faza'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qabalahu wa sa'alahu ya Muhammadu akhbarni mahwal imanu. Ada seorang rambutnya sangat hitam, kan guna karajulun kansa kan. Nah, lalu pakaiannya sangat putih, datang kepada Rasulullah SAW. Ketemu lalu tanya, ya Muhammad, ceritakan kepada saya apa itu iman. Ini terkait rukun sampai ke ihsan kan. Nah itu dia. Ya, berarti semua ngelihat. Karena dia menjelma kepada manusia yang rambutnya hitam berbaju putih. Jadi malaikat dalam penjelmaan manusia bisa melihatnya. Kalau dalam penjelmaan manusia dapat melihatnya. Kalau dia mau menunjukkan itu kan. Dan Allah mengizinkan. Jadi begitu juga jin. Setuju? Nah, kemudian jin itu di dalam hadis dikatakan dia bisa menjelma menjadi anjing hitam. Betul kan? Ular, termasuk kalau menjadi manusia mungkin jadi manusia nggak sempurna. Gitu, nggak sempurna ya, nggak ada matanya, nggak ada kepalanya atau apa aja. Kenapa kita mesti takut? Padahal itu mainan dia kan, gitu. Ya, itu bisa, baru terlihat oleh mata manusia. Nah, kalau tadi ditanya, apakah jin itu kalau ada boleh difoto atau di video? Ada 3 hal. Sini harus tahu secara syariatnya. Pertama, dalam Islam itu niatnya apa? Setuju? Niatnya apa? Kalau niatnya untuk dakwah, kita kemudian katakan ini adalah makhluk Allah yang nama jin, ya. Kemudian kita ada doanya untuk menghindarinya. Disebutkan Nabi Muhammad mengajarkan doa itu, justru akan mendapat pahala. Boleh tarbiyah, betul kan? Nah, yang kedua, ada lagi kalau niatnya iseng, sebaiknya dihindari jawabannya. Sebaiknya dihindari, ya. Iseng nih, dihindari. Nah, jadi kalau niatnya dakwah nih, betul enggak doanya ini kita praktekkan, apakah dia pergi, itu ada pahala. Tapi kalau niatnya cepret iseng nih, ya, ingin show, jawabannya enggak dosa, enggak tidak dosa, tapi sebaiknya dihindari. Itu jumhur ulama. Harus tahu fikihnya. Nah, yang terakhir nih, yang ketiga, ada lagi niatnya menakut-nakuti orang, apalagi menyangkut ada hukum-hukum materi. Itu apa? Dosa besar. Nah, poinnya tahu, memfoto dengan dunia medsos ini begitu hukumnya, fikihnya. Jadi poinnya didapat ya. Nah, jadi pada dasarnya manusia dan jin itu makhluk gaib, sama-sama makhluk ciptaan Allah ya. Jadi mesti dihargai kan. Ya. Kedua makhluk ini bahkan hidup sering berdampingan. Keberbedaannya hanya saja keduanya beda alam, gitu aja. Ya. Karenanya pada diri manusia sesoleh-soleh apapun tetap ada jin setan. Seulama apapun, Nabi juga ada jinnya. Ya, ini bukan berbicara ekstrim. Sebagai kembaran yang mendampingnya itu yang disebut korin. Nah ya, makhluk gaib halus ini yang khusus korin ya, mengikuti manusia sejak lahir. Jin korin inilah yang menusuk pusar bayi ketika lahir. Terus karena apapun bayi baru lahir,
normalnya itu kalau normal bayi itu langsung nangis. Kalau tidak nangis, ya yang jin korin bidan tepuk pok. Itu masih nggak bener, ya berarti ada sesuatu. Ini ilmu, ya. Jadi biarkan dulu, karena dimasuk dulu. Itu energi masuk ke pusat bayi. Tap, dan itu ada hadisnya. Ingat itu ada hadisnya. Makanya bayi langsung ngoak, ya. Kenapa masuk ke pusar? Apapun yang nama jin, tempat terbaik adalah bagian yang kotor. Paham? Belahan tubuh manusia yang kotor di mana? Dari perut ke bawah. Itu ilmunya. Ya, itu ilmunya. Jadi letak jin itu pasti tempat yang kotor. Ya. Jadi menusuk pusar bayi ketika lain, makanya bayi menangis. Jadi pas seorang anak lahir, jin koren itu ikut, terus ikut. Nah kalau ditanya di mana letaknya, 3 kelompok di bawah dada. Di bawah, nih, sampai mati tuh. Kalau ditunjuk letak tepatnya ada 3 wilayah, adanya di bawah dada, perut ke bawah. Ya. Karena di sana disebut daerah syahwat. Itu letaknya. Ya, daerah syahwat. Naturalnya begitu. Baru manusia normal. Ya. Selanjutnya jin koren ini selalu mengikuti aktivitas manusia. Ya, sama, karena kembaran kan. Apapun yang mereka lakukan, dia ikutin. Saat manusia makan, jin koren ikut makan. Setuju? Itu ada hadisnya loh. Jika kita membaca doa, maka dia nggak berani makan. Capek? Tuh ya. Begitu juga saat antum ke kamar mandi, jin korin juga ikut ke kamar mandi. Tapi dia tidak jadi ikut kalau membaca doa. Ya, betul? Tak hanya itu yang perlu dipahami. Jin korin ini juga akan ikut ketika orang mau berhubungan badan, ya. Tetapi tidak jadi jika orang itu berdoa. Nah, ini yang perlu ditegaskan. Jadi apapun juga sebelum makan, sebelum masak kamar mandi, sebelum berhubungan berdoa. Tuntunannya gitu. Jadi berdoa untuk siapa? Supaya hidup kita tidak terganggu dengan makhluk lain. Karenanya syariat ajaran Islam mengajarkan penolaknya. Ya, itu sebabnya ada doa sebelum makan, ada doa sebelum masuk kamar mandi, ada doa sebelum berhubungan. Semuanya dalam aktivitas hidup manusia ada adab dan tuntunannya kan. Supaya apa? Kehidupan antum berkah. Sayangnya banyak muslim sangat sering menyepelekan hal ini. Setuju? Amal yang kecil itu bisa menjadi amal yang besar. Wah, ini kan harus dijelaskan. Jadi tunggu sebentar lagi ya. Jin korin kembaran pendamping manusia jenis ini selalu mengikuti kemanapun manusia pergi. Nah, di saat seseorang anak manusia meninggal dunia pun, meninggal dunia, ya, jin korin ini bisa berubah wujud menjadi orang yang diikutinya itu. Penuh, karena energinya ada, penuh, berbentuk serupa benar, ya. Karenanya jika ada orang yang kesurupan dan mengaku arwah orang yang meninggal, kita udah tahu itu bukan arwah. Bukan arwah bapak kita, bukan arwah ibu kita, bukan arwah adik kita. Itu sisi negatif yang ada di badan kita. Maka doakan, tapi jangan digebukin, karena itu juga makhluk Allah dibakar nanti. Jadi kan seringnya udah meninggal kok masih datang juga ke rumah gitu ya, putar-putar kuburan. Itu bukan arwah. Nggak boleh dosa juga kalau kita langsung menjolimi. Makanya ada perintah jangan buang air panas sembarangan. Hati-hati tuh, karena dia merasakan. Nah, dia ada rasa mengikuti orang tersebut. Juga meninggal begitu dia sedih.
Sampai? Ya. Karena dia bisa disebut kembaran manusia yang bersifat negatif atau setan. Udah paham sampai sini kawan? Ya. Nah, jadi yang namanya jin korin ini ikut semua orang, baik itu ulama, bahkan nabi sekalipun. Ya. Nah, ini nggak ada perjelas karena sering jadi khilafiyah. Pas dia stres banget dia bisa lari kemana-mana ya. Bisa ke saudaranya, bisa ke temannya ya. Bisa kemana-mana ya. Nah di situ akan timbul perubahan pada diri seseorang. Ya, kalau kuat jin korin yang pada diri punya pribadinya, kembaran pribadinya, dia akan mengusirnya sendiri. Ya, nah, gitu. Jin atau makhluk gaib hidup di berdampingan dengan manusia sejelas, tapi beda alamnya. Karena sejatinya jin sama-sama makhluk ciptaan Allah. Jin atau makhluk gaib tinggal di berbagai tempat. Tinggalnya ya. Umumnya bertempat di tempat yang kotor. Tadi disebut hobinya di tempat yang kotor. Ada yang bertempat pada diri manusia juga disebut jin korin. Tempat di diri manusia yang kotor mana Pak? Bagian perut ke bawah, ya kan? Nah, udah jelas. Yaitu pada bagian bawah, pada postur manusia, itulah disebut daerah syahwat, betul kan? Nah, dan jin korin akan naik ke kepala manusia. Kalau apa? Kita yang mengundangnya dengan ayo, video porno, permainan judi, game, otak yang kotor, otomatis tuh naik tuh. Karena dia menyukai tempat yang kotor, duduk. Nah, ingat ketika iblis sebelum dikutuk oleh Allah, ingat nih ya, dia diizinkan Allah untuk menjelajahi organ tubuh manusia, betul kan? Betul kan? Tapi tetap di tempat yang kotor, baik johir maupun batin. Jangan pancing. Masih mending lah kalau di kepala, masih mudah diobati. Jadi setelah dia tahu kelemahan urusan perut di bawah perut, ada nafsu makan, rakus, alat kelamin dengan nafsu seksual, dia kemudian bersikeras hati untuk menentang Allah, ditempatkan di situ. Nah, itu ada di Quran. Lalu diusir dari surga kan? Nah, kalau ditanya surga manusia letak wilayah tengah. Betul. Melalui media perut yang kotor, alat kelamin itulah kemudian makhluk iblis atau jin mengganggu manusia. Setuju? Betul? Habisin makanannya ya. Ya, maksiat ya, syahwat ya. Kan di situ tuh. Dengan kata lain, gangguan jin atau iblis tidak bersifat real. Ketangkap kan? Tidak bersifat real. Enteng. Di sini ilmunya. Itu lebih berupa impuls yang hanya mendorong manusia untuk melakukan tindakan yang tidak benar. Tidak real. Begitu juga jin korin bisa masuk ke wilayah dada. Bisa. Bila kolbu dada antum kotor, tidak bersih, maka ada ritual kolbun salim, zikir di dada dengan niat yang buruk gitu kan. Paham sampai sini? Paham? Jadi kan nanti kita tahu amalannya mesti digimanain nih. Kalau di sini ini, kalau di sini ini, tafakurnya gimana, kolbunya gimana. Itu ada di wilayah tasawuf dan tarekat kan. Nah, jadi jangan dulu pakai baca sumber realnya. Karena itu dorongan kita yang meminta, sampai, ya kan? Kita yang meminta. Juga ada jin natural. Di sini yang perlu kita pahami. Itu jin yang ada di korin tadi, permainannya. Kita pahami jin natural coba. Ya Bu, masalahnya Bu. Awal. Kali ya Bu ya. Ibu pernah beresiko kan? Pernah beresiko? Namu mandi Bu supaya. Dorong merah. Minum obat Bu ya. Banyak minum air putih. Jangan makan binatang kaki ampe Bu. Sampai Bu.
binatang kaki sampai ayam boleh. Selama minum kopi ya. Ya. Pernah minum ando tinggal kan minum itu mau jadi batuk. Jadi Bu, memang itu reaksinya itu kalau ibu taruh yang cegah tuh. Ini batuk sakit si kondong abang kak. Insya Allah baik. Nyapinya. Ada ubahnya Pak. Salam ya. Alah guru, kemana alat lagi? Kita lanjutkan sambil menunggu. Jadi sudah jelas jin dan makhluk ya atau makhluk gaib itu dengan kita hidup berdampingan, cuma tetap beda alam ya, beda alam. Sejatinya kita sama tahu, kita mesti menghargai juga kalau dia nggak jahil kan gitu, karena sama-sama makhluk ciptaan Allah ya. Jadi jin atau makhluk gaib tinggal di berbagai tempat. Umumnya bertempat di tempat yang kotor ya, karena di situ yang paling dia sukai. Begitu juga pada diri manusia yang disebut, kalau di manusia itu namanya jin korin ya, bertempat di belahan yang paling kotor pada manusia kan ya. Makanya kalau kepala kita bersih dia nggak mau di sana ya, kalau hati kita bersih dia juga nggak mau di sana ya. Nah, itu pada puasa kan kosong Pak, makanya ada istilah setan-setan itu di kerangkeng kan gitu, karena kosong gitu, nggak bisa masuk gitu, kecuali bagi mereka yang tetap syahwatnya ditimbulkan. Nah, jadi kita sama tahu tempat yang kotor pada manusia itu di bagian bawah pada postur manusia, perut dan daerah syahwat. Dan jin korin akan naik ya ke kepala manusia kalau otak kepala antum pun kotor. Begitu juga akan turun ke dada manusia kalau hati, niat, amalan rohani kita kotor. Nah, jadi itu yang perlu poin tadi Anu Ngaji. Pokoknya gini deh, ada yang disebut jin pada manusia disebut korin. Ada sebuah disebut jin yang natural, bukan di manusia berarti tempatnya. Ya itu yang mesti kita pahami. Bisa di pohon besar, apalagi akan senang kalau pohon itu tidak terawat kotor sampai kecuali pohon itu dirawat, betul. Makanya jin itu nggak pernah di pohon kelapa sawit karena dibersihin, betul nggak? Jadi kita kan ada ilmunya situ. Pangkalnya yang disukai yang kotor. Jadi kalau pengen cari streaming ya jangan yang bersih bro, gitu. Ini dirawat orang, kebun orang ya nggak akan dapat kan? Karena sifatnya memang yang kotor. Ya. Bangunan kosong yang tidak terawat kotor, betul? Dan sebagainya. Pokoknya yang kotor-kotor deh. Itu paling disukai makhluk jin. Setuju? Iya. Gampang ya kajinya ya. Nyari-nyari kemana-mana kok tempat bersih aja ya nggak bisa lah gitu ya. Jadi makhluk jin natural inilah secara daerah berbeda nama. Nah, kalau Jawa kan Daruwo umpamanya ya natural tuh. Ya.
Itu gandaruwo, banyak jenisnya memang. Nah, siampa di mana tuh? Ya gitu ya. Minangkabau. Itu kenapa bentuknya seperti begitu? Karena dia menyerupai begitu. Oh, ini udah sering yang duduk ngejelasin kan? Nah, gampang deh. Di Minangkabau. Jadi semua jenis jin natural bukan jin korin ya. Ya, beda, ada perbedaan ya. Jin kodok korin paling jago menyerupai siapa? Kembarannya manusia. Ya, makanya kalau dulu oh, udah mati gantung diri, ada lagi itu. Gitu. Bukan arwahnya. Salah prediksi kembar atau sisi negatifnya gitu. Ya. Jadi justru kadang jin natural ini sering ikut tinggal di rumah yang masih berpenghuni. Perhatikan nih, di sini yang perlu kita beresin. Kalau tadi kan natural tuh, udah jelas tempatnya di tempat pohon yang nggak pernah punya, ya pohon nggak kerawat sama orang, nggak ada penghuninya, ya jangan di macem-macem ya. Ya itu habitatnya kan. Pada manusia kan habitatnya juga ada korin kan. Jangan di macem-macem. Bisa blow on loh orang tuh. Nah ini jadi kalau meruqyah hati-hati. Ya, ada ruqyah syariat. Ya, yang sifatnya itu korin nggak boleh pergi. Duduk nggak? Harus pandai ngajarin. Nah, di sini poin-poin yang harus kita pahami, terutama penterapis, karena terkait dengan tibun kan. Nah, jadi di sini kadangkala jin natural itu sering juga berada di rumah yang masih berpenghuni. Namun kita tidak perlu khawatir ya, karena ada cara yang mudah. Ya. Ini bukan ijazah. Ya. Ini betul karena sudah ada observasi dan tidak menyalahi syariat. Nah, di sini letak ijazah untuk mengusir makhluk yang natural, ya. Nah, bisa disebut siampa atau gandaruwo. Jadi percaya nggak percaya ya, hanya dengan bahan dapur sederhana. Bahan dapur. Oh, jangan aneh-aneh nyarinya nanti. Bahan dapur aja. Satu poin-poin ya. Kalau mengusir atau menghilangkan pada rumah tidak bisa yang sifatnya asam. Duduk. Tidak bisa. Tapi yang sifatnya mengandung pedas. Bawang merah, bawang putih, kunyit, itu sifatnya pedas. Ya, 3 itu. Bahan dapur berupa bawang merah dan bawang putih bisa mengusir jin natural dari rumah. Sama enggak? Korin? Enggak. Lah, kembarannya makan bawang merah, bawang putih, dikasih bawang merah, bawang putih ya dimakan sama korin. Betul kan? Yang natural. Logikanya gitu. Ambil bawang merah, bawang putih, kemudian kupas kulitnya, dikupas kulitnya ya, dikupas kulitnya kita ngambil pedasnya. Setelah itu bacakan surat Al-Fatihah pada 2 bahan dapur tadi. Susahnya nih ya, pengamalnya memang harus betul-betul orang yang soleh, bersih kepalanya, dibersihin dulu kepalanya. Istighfar dulu di kepala kita. Duduk gak? Ya, karena akan tertolak dengan korin yang nyasar di atas. Sampai. Nah, jadi di sini harus dilakukan oleh ulama yang ngerti ilmu-ilmu tafakur. Tahu nggak? Jadi kalau antum masih belum paham perkara tafakur, pembersihan kepala, jangan melakukan ini. Duduk. Karena hasilnya sia-sia. Selanjutnya setelah membaca Al-Fatihah, tapi boleh diamalinnya, karena berhasil tidak berhasil itu izin Allah kan. Nah, ini yang perlu dibaca. Bawang merah, bawang putih, kupas jadikan satu. Bacakan Al-Fatihah, selanjutnya bacakan ya. Ini endung ya, ini ijazah ya. Al-Basyadu Syakanuka gairu mar'iyin bihaitu yakdi ala al-mahlukati ghairil mar'iyati.
Ulang. Setelah baca Al-Fatihah, baca al-basyalu saknakuka gairu mar'iyin bihaitu yakdi ala al-makhlukati gairil mar'iyati. Nah, ini nanti dong share. Ya. Tapi pakai bisa bahasa Arab kan? Bisa bahasa ini ya. Artinya hai bawang-bawang, perih sifat pedasmu tidak terlihat, jadikan menghilangkan makhluk-makhluk yang tak terlihat. Itu artinya. Al-basyalu itu al-basyalu itu bawang-bawang ya. Sakhanuka gairu mar'in baihaitu, perih sifat pedasmu tidak terlihat ya. Yakdi ala al-makhlukati, jadikan menghilangkan makhluk-makhluk ya, jamak ya. Gairil mar'iyati, yang tak terlihat. Baca itu. Boleh dibaca begini, Pak. Nah, kemudian pendam kubur bawang tadi, enggak perlu pakai apa, pendam. Di sekitar rumah, baik belakang, depan atau samping rumah, insya Allah kobil tuh. Duduk. Udah, besok nggak perlu nanya dong ya. Kalau ada yang nanya perkara itu, kamu aja kerjain. Ini udah ijazah 1, 2, 3. Benar ini, anu jawab. Tapi harus tahu yang ganggu ini korin atau bukan. Nah ini natural, sampai ya? Natural. Kalau korinnya dimakan. Udah duduk. Nah, yang kedua, rimpang kunyit. Ya. Ambil kunyit satu aja, kupas kulitnya. Setelah itu baca Al-Fatihah, ucapkan doa ini. Banyak ulama ini melakukan untuk tibunnya. Nah, kalau nggak ada bawang, rimpang kunyit, nggak bisa yang lain ya, bahannya hanya 2 ini. Ya. Al-kulkum la yumkinuka ru'yatul ladraq. Nurulang. Al-kulkum la yumkinuka ru'yatul ladraqati syakinati lida yumkinuka takhalus sumkinal makhlukati ghairil mar'iyati. Ulang ya. Setelah membaca Al-Fatihah, rimpang itu taruh di depannya, baca doanya yang dibaca al-kurkum la yumkinuka ru'yatul ladraqati sakinati lida yumkinuka takhalus sumkinal makhlukati gairil mar'iyati. Artinya kunyit perih pedasmu tidak terlihat, maka menghilangkan makhluk-makhluk yang terlihat. Kabur tuh siapa tuh? Aja kunyit, coba bawang, tapi itu tadi ilmunya. Indah limo malacak. Jadi ada satu metode kekuatan itu. Sekarang ini kita join venture ya. Andung yang melacak. Nah, melacak itu pakai limau. Dicek dulu. Oh ada, kamu yang ngerjainnya. Nah, kan gitu. Bagi 2 ke paruh. PPT 5.000, 2.500 orang. Nah, duduk nak. Nah, ya. Nah, insya Allah ini benar yang Anu sampaikan. Kita nggak boleh. Jadi memang Allah itu memberikan solusi itu nggak susah-susah loh sebetulnya. Cuman kadang-kala ilmunya ini nggak dijabarkan ya. Kalau Anu membuka, nah, semua tuntunannya sahabat mengerjakan ini kok.
tabi'in tabi'ut mengerjakan ini ya. Kemudian pendam kubur kunyit tadi di sekitar rumah. Tentu yang lebih penting dari itu tetap setelah dikubur ya, memohon kepada Allah dengan doa ya. Nah, setelah dikubur kita masuk ke dalam, kapan aja kita doakan tempat itu. Karena kekuatan pertolongan kan hanya yang milik Allah kan. Nah, ya, itu kan sisi syariatnya secara zahirnya kan. Nah, sekarang secara doanya dari kita. Baca doa untuk mengusir jin yang ada di rumah atau toko atau tempat atau kedai dengan cara tadi, boleh dengan 2 bahan yang cukup banyak di kita. Bawang putih, bawang merah dan kunyit. Kalau tidak bawang merah dan bawang putih tidak ada satu-satu, sebaik ganti dengan kunyit ya. Karena kondisi bawang merah dan bawang putih terus pasang. Pas. Kalau kunyit hanya cukup 1 ya. Manusia hendaknya mengingat berzikir kepada Allah. Itu doa di rumahnya, jelas. Kemudian berdoa. Ya. Dalam setiap situasi dan kondisi, kan itu aturan syariat. Perbanyak membaca doanya surat Al-Baqarah, terutama ayat kursi. Duduk, itu aja sebetulnya. Cara yang paling efektif sebetulnya surat Al-Baqarah 1 surat penuh. Kalau untuk tempat itu penuh suratnya, Al-Baqarah panjang itu kan. Nah, tapi yang efektif betul ada di poinnya, ada di surat ayat kursi. Dasarnya mana? Ini kan dari hadis. Ya, jangan dulu sampaikan dari hadis ini. Jadi kalau tanya dasarnya mana, Tibun Nabawi ini dasarnya ya. Tapi jangan dikasih tahu kunyit sama bawangnya nanti sama ininya. Kasih tahu aja besok garam gitu. Garam istilahnya lain itu. Garam cekarin tahara. Garam itu pembersihan. Kalau kunyit musir. Kalau bawang musir, duduk kan? Kalau limau ngelacak dan tahara, duduk. Itu poin-poin nabati. Ya, jadi Rasulullah bersabda nih dasarnya ya. La tajalu buyutakum mughabira. Inna syayatun syaitona yanfiru minal baiti aladi taqrahu fi surati al-baqarati. Ya, betul kan? Jangan kalian jadi rumah kalian seperti kuburan. Betul? Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Betul. Jadi surat Al-Baqarah penuh. Jadi setelah lakukan yang tadi zahir, bacakan surat Al-Baqarah penuh. Betul. Atau cukup surat yang disebut mengandung ayat kursi 2 berapa tuh? 200 berapa? 53 kalau nggak salah. Nah, ya. Jadi udah paham ya? Nah, hadis riwayat Muslim At-Tirmidzi. Juga diperkuat hadis yang lain dari sahabat Ibnu Mas'ud amalan tadi. Inna syaiton idza sami'a surat al-Baqarati tuqra'u fi baitin karroja minhu. Artinya nih ya, sesungguhnya setan apabila mendengar surat Al-Baqarah dibacakan dalam rumah, maka dia akan keluar dari rumah itu. Syaratnya gini, kalau dia keluar, ya, itu kan dalam bacaan orang itu memerlukan istiqomah. Tapi pas dia tidak istiqomah, melenceng masuk lagi, maka di back dulu dengan fisik tadi, seperti ada senjata ngancem gitu. Tahu nggak ya yang dikubur tadi? Logikanya gitu. Nah, jadi yang kedua ini hadis riwayat Ad-Dairami atau berani. Jin yang lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah ini adalah jin setan yang sifatnya natural, yang mengganggu secara johir terang-terangan. Penglihatan terang-terangan. Sering kesurupan, sering geser-geser benda. Tahu? Itu dia. Itu amalannya. Kalau tidak begitu reaksinya, jangan dulu tanya ahlinya. Takut juriat. Duduk kan nih, enggak main berantas aja. Hijau nih dari gunung anu, kacau nih nanti nih. Duduk kan nih, rusak nanti amanah yang lain. Ya. Sebagaimana keterangan dari Ibnu Hibban
dari Imam Abu Hatim. Qala Abu Hatimin qauluhu sallallahu alaihi wasallam lam yadkhuli syaitanu baitahu arrada bihi maradata syaitani dunna ghairihim. Rasulullah bersabda, setan tidak akan memasuki rumahnya. Maksudnya adalah setan yang membangkang, mengganggu, bukan yang lainnya, itu maksudnya. Setan yang bangkang udah dikasih baca apa tuh, baca ini, tetap masuk juga. Tetap ada yang bangkang. Jelas ini ganggu juga. Ini yang perlu. Ini ada amalan tambahan. Amalannya ikutin. Kalau misalnya udah dilakukan tadi masih juga begitu. Nah, ini lakukan. Pertama, kalau menemui setan yang membangkang, jin yang membangkang itu kan ada manusia juga ada yang membangkang kan? Banyak ya. 2, tiap masuk rumah dari luar baca, awali dengan assalamualaikum. Enggak, walaupun nggak ada orangnya kan tahu adabnya tuh, ya kan? Nah, pernah disampaikan kan? Nah, tapi itu terkait rezeki. Assalamualaikum. Kalau ini terkait yang jin membangkang, lanjutkan baca ini. Sabda Rasulullah nih. Kata Rasulullah gini amalannya. Idza dahala rajulun baitahu fadaraka laha adinda dukulihi wa anda ta'imi qala syaitanu la mabitta lakum wala ashab wa idza dahala falam yudkhilillaha anda dukulihi qala syaitan ada'atumul mabita. Apabila ada orang yang masuk rumah kemudian dia mengingat Allah ketika masuk dan ketika makan, maka setan akan mengatakan kepada temannya, tidak ada tempat menginap, tidak ada tempat makan malam ini, duduk. Apa jadinya amalannya? Mengingat Allah walaupun dalam hati. Ingat Allah dalam perkara jin, perkara setan yang mesti antum baca. Bismillah tawakkaltu illallahi la haula wala quwata illa billah. Duduk. Duduk. Wah, hafal tuh, gampang tuh. Bismillah tawakkaltu Allahi la haula wala quwata illa billah. Itu ya. Itu langsung hebat tuh. Jadi setelah kita assalamualaikum, baik ada maupun enggak kan beda bacaannya. Sudah itu baca apa? Bismillahi tawakkaltu wallahi la haula wala quwata illa billah. Duduk. Itu poin umum. Pembaca nama Allah sandarkan kepada artinya kan, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Duduk. Ini hadis disebutkan siapa yang keluar rumah kemudian dia membaca doa di atas, maka sampailah baik pun masuk kepadanya kamu diberi petunjuk, dicukupi, dilindungi, maka setan kemudian berteriak. Nah, bagi orang-orang yang peka akan memahami teriakan ini. Apa kata Nabi? Dari hadis riwayat Abu Dawud. Kaifalaka birajulin qad hubiya wa kubiya wa bukiya. Bagaimana kalian bisa mengaku orang yang sudah diberi hidayah, dicukupi dan dilindungi? Ngejerit tuh. Nah, jadi jangan lupa apa amalan pokok. Bismillah tawakkaltu ilallah la haula wala quwata illa billah. Itu poin. Walaupun dibaca amalan-amalan yang tadi, ya. Nah. Setelah doa ini dapat, ya, doa ini tindakan pencegahan harus kita lakukan. Bangkang tadi tambahannya tetap ada pencegahan. Nah, pencegahan ini secara zahir bukan secara amalan. Nih, perhatikan, sering orang mengajukan jauhkan rumah dari gambar makhluk bernyawa. Duduk. Duduk. Nah, ya. Ini kan bernyawa semua. Nah, ini jingkir terus ini. Ini talin mankoba. Ngelihat ini dia kabur dia, nggak sama rumah di rumah. Paham nggak? Terutama binatang, hati-hati ya.
walaupun itu kucing. Jangan ada yang bergambar. Dasarnya mana? Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, "Anal malaikata latakulu baitan fihi suratun," kan? Sesungguhnya malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada gambar hidup. Hadis riwayat Bukhari, Nasai. Ya. Jadi ketika malaikat penebar rahmat tidak memasuki rumah, akan menjadi jalan adanya makhluk lain yang masuk. Itu amalan-amalan biasa sebagai pencegahan. Jangan-jangan udah yang bangkang udah pergi, kok masuk lagi gitu? Karena ada yang mancing gitu. Nah, itu dia. Gambar makhluk yang berjawa ini bisa saja berbentuk foto atau gambar yang sebelumnya diniatkan sebagai hiasan rumah. Jadi gambar itu jangan diniatkan sebagai hiasan rumah, mainnya diniat. Ya. Kemudian pencegahan lainnya, bersikap tidak peduli. Poin penting. Kalau bangkang, tahu nggak? Di sini ada yang bangkang, ada. Tidak peduli. Dah, adunan jalan kak tidak. Itu bocor padian sih. Jadi kalau ataupun ada tidak peduli, cuekin, tahu nggak? Jin memiliki sifat suka mengganggu dan mencari perhatian. Itu sifatnya. Nah, jadi kalau diperhatiin sama kita gimana? Mungkin cekikikan dia. Nah, jangan diperhatiin, jadi dicuekin, bodoh teuing. Jika sudah mengaji dengan rajin masih merasa juga diganggu, amalannya sudah selesai, maka mulailah pakai ilmu yang ketujuh ini. Tidak peduli, betul? Ini akan membuat jin bosan, kurang ngajar dan diacuhin gitu. Karena itu dia lari sendiri dia. Jangan melawan dengan hal yang tidak disarankan dan menyerempet pada hal yang bersifat kemusyrikan. Pencegahan lainnya, ini penting. Nah, ini banyak yang sering lalai ini. Jaga kebersihan rumah. Kan tadi nggak suka yang kotor kan? Iya kan? Menyukai tempat yang kotor jin itu. Banyak sampah, nyaman berada di dalamnya. Selain bisa menjadi cara mengusir jin dari rumah, menjaga kebersihan juga dapat menjaga kesehatan untuk kita semua kan? Kemudian kesembilannya, buang sampah di tempatnya. Terkurung dia. Gak benar. Biasakan diri keluarga selalu membuang sampah pada tempatnya. Hindari kebiasaan menumpuk sampah di beberapa bagian rumah yang tidak terlihat. Suruhan pojok. Nggak boleh. Ya. Jangan sampah menumpuk meja di bawah meja di tempat tersembunyi. Jadi hilangkan kebiasaan ini agar rumah bersih, aman, terutama dalam kaji ini. Ya, aman dari gangguan jin. Ya. Selanjutnya yang ke-10, hindari meletakkan kotoran di pojok rumah. Nah, jadi antum jangan ditaruh di pojok, nanti pindah di tengah. Kenapa ikutin aja deh, gitu. Ya, di pojok. Seandainya terletak di pojok juga, ini kebiasaan kita kan pasti kalau sampah di mana? Pojok, nah, salah, nggak pernah terjadi itu. Ya. Hilangkan kebiasaan itu. Nah, jangan sampai menumpuk juga di pojok ya bagian rumah. Hilangkan itu. Kemudian seandainya di pojok segera tampung, buang. Kebiasaan ini ternyata bisa mengundang kedatangan jin, khusus yang di pojok. Kadang-kadang kita tidak sadar dengan sepele tadi. Nah, itulah cara mengusir jin dari yang ringan sampai yang bangkang berat. Setuju? Udah clear tuh. Sekarang kita pahami, naikin dulu ya, yang nggak hadir rugi lah, walaupun Andung share nggak ada ijazah. Bagaimana agar kita dapat merasakan kehadiran makhluk gaib? Lanjutkan yang ini. Jangan melihat, merasakan. Kalau melihat nggak ada ilmunya,
melihat nggak ada ilmunya, nggak ada perangkatnya, duduk nggak? Ya. Khususnya di sekitar kita dulu. Hal ini tentunya bisa diketahui berdasarkan ilmu dan tanda-tandanya secara benar. Tapi ingat, di sini perlunya keimanan ya, kuat kita ya, keimanan kita. Terus paham ilmunya bahwa makhluk ini tidak membunuh kita. Satu, angin. Apa? Angin. Angin dipercaya sebagai salah satu tanda untuk adanya makhluk halus atau mendatanginya. Karena sifat makhluk ini energi, menekan udara, atau enggak? Tuh, menekan. Kalau energi itu menekan udara enggak? Maka timbul angin. Tuh, angin. Ya. Jadi tandanya angin ya. Sekedar apakah itu melewati tempat di mana kita berada, angin ini biasanya akan terasa dingin, ya. Hadir secara tiba-tiba. Ingat enggak? Hadir secara tiba, di sebelahnya nggak ada, gitu-gitu, ya. Padahal tempat di mana kita berada seharusnya tidak ada angin, udah paham ya? Disertai, ini pasti ada energi lain gitu ya. Orang-orang metafisis ini paham ini. Kemudian setelah itu biasanya dikontakkan pada tegaknya bulu kuduk, tuh. Berdiri, merinding yang tidak jelas, nggak ada faktornya. Ada orang yang merinding kan karena ditakut-takutin, ada kan? Ada orang merinding ngelihat film serem kan? Nah, tuh ya. Yang kedua, lolongan anjing, khususnya malam hari. Tapi tidak ada akses anjing menggonggong karena ada visual, ada yang dilihat. Nggak ada orang kita ngumpet dari jauh melolong aja gitu ya. Nah, anjing, beberapa hewan lainnya juga angsa. Dua hewan ini, anjing dan angsa, punya kepekaan yang berbeda dengan makhluk lain. Angsa tahu nggak? Yang kepalanya panjang. Nah, bukan bebek, bukan ayam. Anjing dan angsa, makhluk hidup yang peka terhadap keadaan. Hal ini hanya ada di anjing dan angsa. Terutama kedatangan makhluk gaib. Jika seekor anjing melolong sementara angsa itu gelisah dan berbunyi, itu ya tidak ada orang yang lewat, jelas udah positif deh. Karena itu berarti ada makhluk gaib. Kalau makin ramai berarti diam dia, tidak lewat, duduk. Gitu ilmunya. Ketiga, aroma wangi bunga. Tanda ketiga ini, ada makhluk gaib sedang hadir di sekitar kita adalah aroma wangi bunganya. Aroma lainnya juga ada masuk seperti bubur, kemenyan, umbi-umbian yang dibakar. Umbi-umbian yang dibakar seperti awak membakar ubi kayu. Sama gitu. Padahal kita tahu, yakin sekitar kita tidak ada sumber aroma tersebut. Nah, keempat, bau amis darah. Betul ya? Amis darah. Padahal tempat di mana kita berada tidak ada sumber amis darah, dan bahkan tempatnya bersih. Ya. Ini biasanya secara observasi pengalaman, bau amis ini, bau amis darah ini, kalau secara daerah disebut sundel bolong. Bahasa daerah. Ini yang disebut jin korin rusak. Berarti itu bukan natural. Kalau amis darah kepada ketumbuhan, ya, bukan bunga, itu jin korin yang rusak. Tahu rusak? Yang pemiliknya, kembarannya, yang jasadnya matinya kebakar, matinya kecelakaan, rusak di fisiknya, sampai. Dan itu benar, ya. Jadi itulah yang disebut amis darah. Ada satu lagi nih, menyengat seperti bekas pembakaran. Ya. Jika bau ini tiba-tiba hadir, tidak ada orang sedang membakar sesuatu, ini adalah makhluk
yang sifatnya goib, umumnya makhluk ini tubuh korin yang rusak, sama. Nah, itulah jin korin yang rusak, tak sempurna, bisa saja sih punya tempat manusianya meninggal karena luka bakar atau kecelakaan. Nah, kemudian petunjuk lain, benda yang bergerak sendiri. Ini ekstrim, ini yang bandel. Ada di korin tapi jarang menggerakkan benda ini, jarang. Yang ada di natural, ya, di natural. Ya. Pernah melihat benda yang tiba-tiba bergerak sendiri kan? Nah, padahal benda tersebut tidak ada yang menggerakkan ataupun tidak ada gempa. Nah, tidak masuk akal ketika ada benda bergerak sendiri kan? Tapi jika benda yang bergerak sendiri terjadi, itu jelas ada yang menggerakkan. Makhluk ini sifatnya goib dan sifatnya natural. Ya, itu usil. Nah, memainkan benda tersebut. Sampai? Nah, 7. Nah, ini yang perlu kita ilmui secara benar. Kupu-kupu tuh rama-rama memasuki rumah saat malam, ya. Saat kupu-kupu masuk ke dalam rumah di waktu malam, hinggapnya bukan di tembok, nempelnya, tahu nggak? Di mana? Dia langsung nempel di orang, di manusia. Jadi kupu-kupu masuk malam nih ya, baik jam 7 sudah isya, masuknya ke orang, tap, dia nggak mau di tembok. Kupu-kupu kan biasa takut dengan orang. Tahu nggak? Nempelnya di manusia. Ya, hinggapnya di manusia, di tubuh. Jelas adanya makhluk goib, bukan kupu-kupu itu. Kupu-kupu itu menunjukkan itu rahmat. Paham gak nih? Ini dia dibunuh lah kupu-kupunya, ngaco ini. Yang dibunuh itu ular kalau udah diusir 3 kali. Ada hadisnya, kupu-kupu nggak ada hadisnya. Sampai nggak? Kupu-kupu itu rahmat, tunjukin. Berarti kita siap-siap untuk melakukan amalan pembersihan rumah itu. Atau ada yang datang yang secara tidak permanen. Kehadiran kupu-kupu berhubungan dengan kehadiran juriat. Hati-hati. Jadi kupu-kupu hanya ditandai dengan juriat. Juriat kembaran atau jin korin dari kakek, nenek yang berkunjung dan rindu kepada tempat dia dulu lama. Duduk gak? Perhatiin ya, kalau kita pulang kampung, jalan pulang ke tempat nenek, ya rindu sama kita, nempel kupu-kupu badan. Jangan takut. Tunggu, berdoa aja, bukan doa jelek bro. Kirim Fatihah tuh, ini nggak tahu dulu setan jin gendaruwo siapa, itu juriat. Duduk. Nah, kayak 8. Tanda lain. Mobil motor terasa berat saat melewati tempat yang dianggap kita anggap seram dan angker. Tapi nggak kelihatan, padahal kita berisi 3. Kok yang nyetirnya itu berat? Tuh, seperti ada beban gitu. Kan kerasa itu. Ya. Ketika melewati tempat yang angker, maka tempat-tempat seram lainnya tiba-tiba saja mobil motor yang kendarai berat. Apalagi kalau sampai berhenti mendadak. Nah, ini jelas tanda makhluk yang sifatnya jin natural, bukan korin. Sedang menumpang atau hadir di sekitar kita atau melewati. Jika antum mengalami hal seperti ini, tenang kuncinya. Apa? Tenang. Dan fokus, lanjutkan perjalanan berdoa. Apa doanya? La haula tawakkaltu. Yang tadi saja cukup bilang tuh. Di situ letaknya poinnya. Duduk gak? Nah, ya. Sudah itu seperti biasanya kalau kita mengajukan setelah baca doa tawakal, maka akan terasa ringan seperti semula, berarti dia sudah tidak ada. Makhluk halus dan benda berkodam kita pahami sekarang. Benda berkodam orang spiritual menyebutnya pusaka. Padahal bahasa kerennya benda itu berkodam, bendanya ya benda gitu.
merupakan dua hal yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Duduk. Ini kalau berkodam bisa hilang. Batu kalau berkodam bisa hilang karena terlapisi dengan sifatnya energi yang tidak terlihat. Jadi sama dengan dibalik begini. Gak kelihatan dari sini. Duduk gak? Duduk. Nutup. Padahal ada. Tuh. Itu berkodam artinya. Merupakan dua hal yang tidak terlihat oleh mata. Makhluk halus tidak terlihat oleh mata. Korin tidak bisa. Benda yang nyata akan kebalikan dari ini nih. Kalau si korin menyerupai sesuatu terlihat oleh mata. Tapi benda kalau tertutup dengan energi goib maka tidak terlihat, itu namanya berkodam. Dudukan itu dulu ya. Nggak terlihat oleh mata. Walaupun demikian ada amalan khusus untuk mendeteksi keberadaan hal benda berkodam dan makhluk halus itu. Cara mendeteksi makhluk halus dan kebendaan yang berkodam sebenarnya hanya cukup menggunakan telapak tangan. Ini penutup kaji. Kenapa? Nah, nih. Di telapak tangan seluruh manusia ada yang namanya pintu gerbang goib. Pintu gerbang energi itu adanya di mana? Telapak tangan, bukan di pikiran, bukan di mata, bukan di kaki, bukan di dada. Telapak tangan. Nah, gerbangnya itu, pintunya di situ. Nah, jadi langkah yang mesti kita lakukan untuk membukanya. Timbulkan panas, gosokkan kedua telapak tangan sepanas-panasnya, paham? Sampai hangat. Ini amalan awal, tahu nggak? Nih, panas nih, kayak gini aja nih. Coba gosok, hangat nggak? Hangat tuh. Timbulkan panas. Ingat, energi itu harus dipancing. Ya, nah. Timbulkan panas yaitu gosok-gosokkan sampai hangat, lalu tentukan tempat yang ingin antum ketahui apakah ada makhluk halus atau semacamnya benda yang berkodam atau tidak. Hidungan. Nggak ada tuh. Duduk nggak? Nggak ada tuh. Itu ilmu ongok namanya. Nah, ya, udah. Ini boleh praktekin ya. Setelah itu, saat melakukannya, posisi antum harus rileks. Duduk, tidak boleh tegang, sesantai mungkin. Dengan niat apa? Baca tadi. Apa niatnya baca tadi? Bismillah tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah, setelah digosok ya. Betul kan? Nah. Sudah digosok, ya. Sudah rileks, santai, baca niat tadi. Niatnya itu aja, bismillahirrahmanirrahim. Ya udah. Niatnya hanya merasakan. Sekali lagi, bukan melihat ya. Kuncinya adalah rileks, kemudian baca doa tadi, tawakal. Kemudian angkatkan badan kan, telapak tangan. Kemudian yang paling pokok, jangan takut. Apa? Jangan takut. Kalau awal-awal timbul takut, pejamkan mata. Boleh berdiri, boleh duduk, bersila, yang penting rileks. Setelah rileks, menggosokkan tangan, kemudian baca niat doa tadi, gerakanlah tangan antum, baik yang kanan maupun yang kiri. Silakan arahkan, duduk. Nah, itu perlu dilatih. Ini ada di prana sebetulnya. Tapi ini bukan ke situ arahnya. Nanti antum akan bisa merasakan energi yang berbeda. Kadang-kadang energinya tetap hangat, tambah hangat. Tadi kan udah digosok mendingin, naik lagi hangatnya. Nah, itu tanda ada. Ada yang energinya kemudian menyejukkan seperti buka pintu kulkas. Ya, kadang ada energi yang sifatnya langsung menusuk seperti jarum. Itu udah peka bener. Ya, ya itu biasanya negatif.
Ya, panas tinggi negatif. Kalau menyejukkan biasanya positif. Nanti ada penolakan terhadap telapak tangan antum karena sifat energi adalah menolak. Bukan begitu ya? Menolak. Baik dingin ataupun panas, sejuk tetap menolak. Duduk ya. Jika di tempat tersebut ada makhluknya atau bendanya yang keramat, seumpama keris, kayak badik, pisau, batu, akik dan lainnya. Orang tradisional spiritual menyebutnya benda pusaka, sebetulnya ditempati makhluk jin. Dilapisi oleh makhluk jin. Materi itu dilapisi oleh makhluk jin. Itu yang disebut berkodam. Maka tangan antum akan merasakan sesuatu. Kadang-kadang seperti kesemutan, kadang-kadang setelah itu ada ujungnya seperti kepocongan. Seperti ditusuk-tusuk jarum. Kalau tusuk jarum itu negatif, sebaiknya pergi aja deh. Ada tanda semacam itu, artinya tempat itu tadi ada keberadaan makhluk. Nah, kalau belum mampu mengambilnya secara sistem energi tinggi, jangan lakukan dulu secara manual. Cari aja di situ, secara biasa. Biasanya ada. Duduk. Ya, kalau dicarinya nggak bakal dapet jinnya energi, nggak bisa bentuk. Yang dapat bendanya tadi sudah terbuka energinya. Duduk kan? Nah udah. Sedangkan kejahatan jin syaitan menurut Islam, kita pahami menurut Islam dulu sedikit lagi. Ya, agama Islam mengakui keberadaan jin dan setan. Bahkan dijelaskan dalam beberapa ayat bahwa jin seperti makhluk manusia. Walaupun tidak dalam bentuk materi jasad, watak jin memang bervariasi. Ada yang muslim dan juga ada yang menentang Tuhannya. Karenanya jumhur ulama berpendapat bahwa syaitan bukan makhluk, ya, tetapi lebih sebagai gambaran sifat jelek makhluk. Apakah itu di diri manusia ataupun di jin, kecuali pada iblis mutlak syaitan, ya. Nggak ada kebaikan. Sedangkan makhluk iblis memang ada dan dia sudah mengadakan kontrak kerja dengan Allah, itu aja. Jin nggak ada kontrak bro, kita ada MOU-nya si iblis ini, betul kan? Maka hati-hati antum kalau kontrak kerja sama jin setan, sama iblis MOU-nya ada, sama. Itu sama juga dengan Allah kan? Jadi iblis itu ada kontrak kerja dengan Allah. Kontraknya apa? Isinya sampai mati menyesatkan umat manusia dari jalan yang benar. Kan gitu kontraknya. Itu ada di Quran. Akibatnya nggak ada iblis yang baik. Betul? Nggak ada. Apakah jin iblis dapat mengganggu kita? Jawabannya iya. Tapi bukan iya aja. Bisa juga tidak. Yang paling sering mengganggu seringkala bukan iblis, korin. Oh, ini amalan yang bakar iblis gitu. Iblis bisa iya, bisa tidak. Sebagai makhluk gaib, maka keberadaan jin dan iblis sangat ditentukan oleh konsep pemikiran kita. Sebagai umat yang beriman, Andung sebagai pentaklim ya hari ini ingin coba memberi wawasan bahwa ketika ada orang merasa diganggu makhluk gaib seperti jin atau iblis, biasanya dia selalu dalam keadaan yang was-was. Tahu? Khawatir, galau, otak kotor, maksiat kuat. Biasanya itu deh. Nah, dalam keadaan seperti ini banyak hal yang tadinya normal kemudian menjadi aneh. Betul kan? Pola berpikirnya. Nah, akibatnya orang tersebut kemudian menduga-duga, muncullah perasaan merasa diganggu oleh jin. Kan gitu. Itu logikanya. Walhasil ketakutan tidak jarang disebabkan oleh halusinasi yang kita buat sendiri. Udah main tuh korin. Bagaimana mengatasi rasa takut tadi dengan iblis? Nah, ini terjadi juga pada halusinasi, pada korin, pada natural. Nah, bagaimana mengatasi rasa takut tadi? Ketika timbul antum rasa takut, baik halusinasi, baik korin, baik pun jin yang sifatnya lebih tinggi lagi. Nah, cobalah berpikir rasional, gunakan rasional. Di situ gunanya hukum asbab. Tahu nggak? Kebalikan. Masa kita takut sama jin dipakai hukum ruhani? Nih, ya, paham ya? Pakai hukum akal rasional.
Apa ada alasan untuk takut? Itu dulu ilmunya. Ilmunya apa? Apakah ada alasan saya untuk takut? Satu. Ya, jika kita yakin bahwa tidak ada hal yang meragukan atau meresahkan, maka tidak ada alasan untuk takut diganggu jin iblis. Kalau kita mengerti ilmu kemakhlukan diciptakan sebagai khalifah, kita nggak takut. Satu ya. Nah, karenanya agama kita Islam mengajarkan satu. Kita ini penting menghadapi ketakutan dalam hidup. Hadisnya apa? Atruki sukuka ala wajhi yakini. Pendek. Tinggalkan keraguan untuk sebuah kepastian. Poinnya itu. Hadis saya itu. Tinggalkan keraguan untuk sebuah kepastian. Atruki sukuka ala wajhi yakini. Hadis riwayat Tabrani Syahih. Ya, nah itu poinnya. Kalau kita yakin Allah selalu bersama kita, selalu menjaga umatnya, konsisten istiqomah mengingat Dia, zikir dengan ikhlas dan benar, maka tentunya kehidupan antum menjadi aman dan berkah bersama Allah. Kalau kita selalu ingat kepada Allah, apakah jin iblis tidak akan mengganggu kita? Tentunya tidak. Mengkurang. Iblis, Korin tetap. Bukankah iblis sudah berikrar untuk mengganggu umat manusia bagi orang yang beriman? Kan itu timbul alasan. Ya. Juga cobalah berpikir rasional. Tidak ada alasan untuk takut terhadap gangguan tersebut. Coba ingat-ingat, tidak ada orang yang mati karena dicekik jin kan? Ada. Ini lebih aneh. Ada orang yang mati ditusuk iblis. Ada. Ada di video. Nggak ada, kecuali di film kan? Tuh logika. Jadi mungkin hanya ada di film cerita. Konon kasihan banget makhluk jin sama iblis tuh kalau diadong. Kenapa? Karena jadi kambing hitam kan? Bener nggak? Ada yang ditusuk sama jin. Aneh pola berpikir kita nih. Artinya gangguan jin iblis lebih bersifat dorongan negatif. Nggak kuat. Yang muncul dalam diri kita. Kita yang berulah menjadi sifat seperti mereka. Betul kan? Dalam agama Islam ada cara untuk menangkal rasa takut terhadap jin iblis, diantaranya dengan cara membaca ayat kursi 254 kan? Kan gitu kan? Itu untuk menghilangkan rasa yang tidak real. Dorongan kita ayat kursi itu bukan ke bentuk eksistensi, tahu nggak? Orang apa ayat kursi langsung bakar jin, nggak bisa begitu. Eksistensinya bukan ke eksistensi, tapi dorongan yang tidak real. Tetapi bagi orang yang selalu was-was, tidak ada jaminan bahwa rasa takutnya akan hilang. Ini kekuatan akhlak dan iman perlu diberesin. Kecuali jika dia betul-betul yakin bahwa dia aman dari gangguan tersebut dengan cara selalu mengingat Allah, zikrullah. Jadi bukankah tanda-tanda orang yang bertakwa, yaitu orang yang takut kepada Allah, adalah mereka yang selalu mengingat Allah, zikrullah? Itu gunanya tarekat. Sama enggak? Itu gunanya tarekat. Di mana, kapan, dan di mana kondisi apapun kita ingat Allah. Memang banyak juga kejadian seseorang yang sudah melaksanakan ibadah namun tetap saja mendapatkan gangguan jin dan setan. Banyak sifat setan itu. Mengapa bisa terjadi? Betul, frekuensi ibadah dapat dijadikan sebagai tanda tingkat ketakwaan seseorang. Namun tidak berarti jin ya tinggal diam terhadap orang yang alim. Betul kan? Dan Allah ngizinin loh, mungkin alim antum. Semakin alim antum, semakin tinggi tingkat kesolehan antum, maka semakin alim berambisi pula si iblis itu mengganggu kita. Betul kan? Ada di Quran kan? Nah, tapi ingat, gangguannya tidak bersifat real. Kira-kira ketangkep nggak? Tidak. Lebih berupa dorongan atau bisikan melakukan perbuatan tidak baik. Enggak langsung nusuk, cekek. Enggak. Ya. Oleh sebab itu, jika kita merasakan ada dorongan kepada hal yang tidak baik, sebetulnya kita sedang diganggu iblis, diagu jin dengan kapasitas makomatnya masing-masing.
Maka cepat-cepatlah beristighfar. Ada tuntunnya zikir. Nah, itu gunanya zikir di sini, pentingnya ilmu zikir rekod ya. Dan hal lain yang perlu diingat adalah bahwa ibadah dapat membuat pelakunya menjadi tenang. Apapun ibadahnya, terhindar dari perbuatan yang tidak baik. Tetapi ada tapinya, ini yang enak, ada tapinya. Ketenangan itu secara psikologis tidak dapat dipisahkan dari imajinasi, halusinasi yang tercipta sendiri oleh individu yang bersangkutan kan. Besar kemungkinan orang yang beribadah dan masih takut, besar diganggu iblis jin masih wajar, karena dia selalu was-was. Atau kehadiran dirinya di sisi Allah pada saat beribadah lebih bersifat hanya formalistis. Itu gunanya torekot ya. Hudurnya Allah itu bukan formalitis ya. Arti kata tidak diikuti dengan kehadiran jiwa dan iman yang kuat. Nah, kepercayaan utuh pada Allah akan selalu menjaga kita. Oleh sebab itu sebaiknya dalam beribadah, seperti yang ditekankan banyak ulama, jumhur ulama, agar kita memupuk rasa kedekatan diri dengan Allah dengan cara hadir zikrullah pada tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi, istiqomah, agar kita selalu merasa dijaga olehnya kapan saja, di mana saja, dan agar kita merasa aman dari segala gangguan dan iblis. Tapi bagaimana dong kalau sudah kita amalkan itu semua dengan banyak zikir, banyak ibadah, masih juga diganggu? Memang sulit rasanya untuk memberikan resep mujarab ya, yang objektif untuk kita mengusir jin makhluk halus yang membangkangi sampai tingkatan itu. Tetapi kalau kita tidak merasa terganggu dengan kehadiran makhluk tersebut, itu poinnya. Cuekin, kita tidak perlu susah payah untuk mengusirnya, karena dia tidak nusuk kita. Sampai enggak? Nah, tidak real gangguannya. Tetapi resep tradisional menganjurkan kita untuk membaca ayat kursi, perbanyak zikir, kuatkan iman. Tetapi lebih jauh lagi, cara yang paling kuat banget akurat untuk mengatasi semua itu adalah dengan cara selalu mendekatkan diri kepada Allah secara ilmu-ilmu ruhani yang lebih tinggi, dan membangun, membina perasaan merasa tiap antum hidup dijaga oleh Allah. Itu poinnya, yaitu ingat salah satu dari nama Allah. Kalau sudah bandel banget, gempur dengan ini. Ya Hafid, ada si Hafid. Tuh dia. Artinya Allah yang maha menjaga. Setelah itu berupaya untuk bersifat wajar. Acuhin batas-batas rasional kita, di situ akan menang. Kalau tidak alasan yang wajar untuk takut, maka kita tidak perlu takut. Termasuk dalam kasus kehadiran makhluk halus di rumah kita. Itu kalau kita betul-betul jinnya datang. Sampai? Mudah-mudahan ini bermanfaat. Setidaknya ada amalan, amalkan. Semua yang Andung sampaikan itu mengandung yang disebut kebenaran, insya Allah. Karena Andung tidak mengambil dengan hukum yang tidak ada observasi dan tidak ada sandaran dalilnya. Harus ada sandaran dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Pak Edu Andung, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.